Halo, selamat datang kembali di video saya. Jadi setelah kemarin kita sudah berhasil membuat dashboard interaktif di aplikasi AppKit. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial membuat PDF otomatis di aplikasi AppKit. Contohnya seperti ini. Ini kita akan membuat contoh form pendaftaran. Tapi seperti yang teman-teman ketahui, aplikasi AppKit ini dia hanya gratis jika hanya diakses maksimal 10 orang ya. Per video ini dibuat, ketentuannya masih maksimal 10 orang. Tapi kalau misalnya nanti ada update kebijakan dari AppKit sendiri juga teman-teman bisa update juga di website resminya AppKit. Jadi gimana cara ngakalinya agar aplikasi yang kita pakai itu tetap gratis dan memudahkan untuk bisa diisi banyak orang. Jadi di sini caranya adalah kita gabungkan Google Form dengan aplikasi AppKit. Jadi contoh misalnya di sini kita akan membuat contoh formulir pendaftaran siswa baru untuk bimbel. Google Form ini bisa diakses gratis oleh banyak orang, oleh semua orang, tapi aplikasi AppKit ini hanya maksimal diakses oleh 10 user jika ingin gratis gitu ya teman-teman. Jadi kita akan menghubungkan database dari Google Form ini ke aplikasi AppKit itu sendiri. Kita coba buat contoh satu, misalnya kita buat nama lengkapnya Alista Subandono misalnya, tanggal lahirnya contoh Agustus 2020, perempuan, dia SD, sekolahnya SD Negeri 2 Cilacap, kelas 5, rumahnya jalan, ini saya cuma ngarang ya teman-teman, jadi nggak tahu di Cilacap apakah ada jalan di Ponorogo atau tidak. Nomor 45 Cilacap, nama orang tuanya Irwansyah, nomor teleponnya bisa dihubungi 0812345677. Mata pelajarannya akan diikuti matematika dan bahasa Inggris. Ini adalah contoh formulir pendaftaran bimbingan belajar yang dapat diakses oleh semua orang secara gratis. Lalu kita bisa klik di sini, kirim. Nah, formulir yang kita inputkan di Google Form ini akan otomatis terrecord juga di aplikasi AppKit yang kita buat di menu form pendaftaran. Kalau belum masuk, kita klik reload di sini. Nah, Alisa Subandono sudah masuk ya datanya. Kemudian data formulir ini kita akan coba cetak PDF. Caranya dengan klik buat PDF di sini. Ini masih loading. Lalu kita klik open file cetak. Nah, formulir pendaftaran sudah otomatis terbuat sebagai PDF dan tinggal kita print seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini biar aku tambah semangat buat bikin tutorial yang lainnya. Oke, jadi ini adalah aplikasi yang kemarin sudah kita buat. Di sini saya mau buat tutorial lagi, membuat form pendaftaran. Bisa pendaftaran sekolah, pendaftaran bimbel, dan pendaftaran lain-lain yang nantinya kita bisa akses melalui aplikasi AppKit ini. Nah, ini adalah aplikasi yang di video sebelumnya sudah kita buat. Jadi kalau teman-teman mau tahu caranya membuat menu-menu di aplikasi AppKit, bisa buka tutorialnya di video sebelumnya.
Seperti itu ya teman-teman. Nah, aplikasi Fsheet ini dia gratis jika user maksimalnya hanya 10 orang. Nah, terus gimana caranya kita mau buat form pendaftaran apapun itu yang nantinya bisa diakses oleh banyak orang tapi tetap gratis gitu ya. Nah, caranya adalah kita akan mengkombinasikan antara Fsheet dengan Google Form seperti itu. Jadi pertama kali kita harus buat Google Form-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa masuk di sini, klik titik 9 di sini dan cari yang namanya form. Nah, ini ya teman-teman. Klik saja. Kita mulai dengan formulir kosong terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan coba buat tutorial membuat formulir pendaftaran untuk bimbingan belajar ya teman-teman. Jadi di sini namanya formulir saran belajar. Nah, untuk deskripsi dan lain-lain nanti bisa disesuaikan saja. Ini karena hanya contoh, kita akan buat yang simple aja. Teman-teman bisa menyesuaikan tema di sini. Kalau sudah punya header, misalnya kita pilih headernya. Nah, untuk headernya ini teman-teman bisa buat gimana aja ya. Sekarang desain-desain seperti ini bisa lebih mudah lagi karena ada Canva dan lain-lain. Oke, formulir pendaftaran siswa baru untuk bimbingan belajar online seperti itu. Nah, isi formnya apa saja? Mungkin kita isi nama lengkap, wajib, tanggal lahir, ini juga wajib. Misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Oke. Yang lain misalnya asal sekolah, terus kelas. Mungkin ini kita tambah lagi tingkat pendidikan, hanya SD, SMP, SMA. Untuk kelas itu opsinya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau SMP itu sekarang 789 atau 11, 12, 13 ya. Dianggaplah nanti milih SMP itu 1, 2, 3. Terus berarti ada kelas 1 IPA, kelas 2 1 IPS, kelas 2 IPA, kelas 2 IPS, kelas 3 IPA, kelas 3 IPS. Misalnya seperti ini ya untuk opsinya. Kita buat drop down saja. Oke, setelah kelas mungkin kita tambahkan alamat rumah, nama orang tua, nomor telepon yang bisa dihubungi,
dihubungi sambung atau pisah, dihubungi. Mata pelajaran yang akan diikuti, matematika, kimia, fisika, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bisa tambahkan opsi. Ini kita pilih yang kotak centang, jadi bisa memilih lebih dari satu opsi seperti itu ya. Ini wajib. Oke, setelah itu kita coba lihat. Sudah masuk ya teman. Oke, untuk formulir pendaftaran siswa barunya sudah selesai. Kita bisa lihat di sini. Nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, tingkat pendidikan, asal sekolah, kelas, memilih alamat rumah, nama orang tua, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan mata pelajaran yang akan diikuti. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antara Google Form di sini dengan database AppSheet kita. Mungkin kita kasih judul dulu untuk formulirnya. Oh, sudah masuk ya, formulir pendaftaran bimbingan belajar. Oke. Kita masuk ke jawaban, kita klik yang link ke spreadsheet buat spreadsheet baru. Kemudian klik buat. Nah, ini adalah contoh database-nya teman-teman untuk form di sini. Ini mungkin kita ganti saja jadi contoh formulir pendaftaran biar tidak terlalu panjang. Di sini untuk datanya kita rubah jadi form pendaftaran. Oke, kita coba ya teman-teman untuk mengisi formnya. Nama lengkap misalnya Aziza, tanggal lahir misalnya 2021. Oke, perempuan, SD asalnya SD negeri 5 Depok, kelas 5. Alamat rumahnya Jalan Indonesia Merdeka, nomor 45, Indonesia. Nama orang tua misalnya Ibu Siti Maimunah. Nomor telepon yang bisa dihubungi 0877123456. Mata pelajaran yang akan diikuti matematika dan bahasa Indonesia misalnya. Oke, sudah terisi semua. Klik kirim dan sudah otomatis masuk di Google Sheet ya teman-teman. Oke, jadi ini yang nantinya akan kita gunakan. Untuk form inputannya kita akan menggunakan Google Form. Lalu untuk melihat datanya kita akan memakai aplikasi AppSheet karena formnya sudah selesai, sudah terisi. Selanjutnya adalah jadi kita langsung saja masuk ke website appsheet.com. Kita buka aplikasi kita yang kemarin. Nah, karena tadi kita mau mencetak juga formulir pendaftaran yang sudah diinput oleh calon siswa, jadi untuk formulir pendaftaran di sini kita tambahkan 1
yaitu cetak. Ini adalah nantinya digunakan untuk mencetak ya teman-teman. Sebelumnya kita bisa lihat database kita itu ada di sini. Kita coba cek. Nah, ini adalah database kita sebelumnya. Saya gabungkan di sini, dan ini adalah database kedua yang akan kita masukkan. Nah, karena kita mau membuat formulir pendaftaran, kita buat saja satu menu, yaitu formulir. Form saja, form pendaftaran. Mungkin menu 3-4-nya saya hapus saja biar tidak mengganggu nanti ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nanti tinggal kita tambahkan jika kita ingin menambahkan tutorial lainnya. Buat form pendaftaran kita cari Oke, kita coba pakai ini saja. Klik kanan, copy image address, dan dipastekan di sini. Nah, kita coba cek. Oke, tinggal 2 ya, karena tadi kita hapus menu 1, menu 2-nya. Form pendaftaran. Ini kalau kita klik masih belum muncul karena kita belum masukkan database dan belum masukkan view dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kita perlu menambahkan database kita di dalam data. Caranya, kita klik add new data. Berasal dari Google Sheet. Nah, filenya itu adalah contoh formulir pendaftaran yang barusan kita buat tadi di form pendaftaran. Nah, ini teman-teman bisa bebas ya, bisa update, add, delete, atau read only, tapi ini karena kita pura-puranya sebagai admin, jadi kita boleh mengubah data, melihat, mendelete, dan menambah. Jadi kita klik add to app. Nah, form pendaftaran sudah muncul di sini. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyesuaikan tipe-tipe datanya terlebih dahulu. Untuk time-nya, date time boleh, nama lengkapnya teks, tanggal lahir itu tanggal, jenis kelamin teks, tingkat pendidikan mungkin ini kita kasih enum saja, asal sekolah teks, kelas juga enum, alamat rumah teks, nama orang tua teks, nomor telepon itu adalah phone, nomor telepon. Mata pelajaran yang akan diikuti teks, cetak ini adalah PDF, file. Karena kita nanti akan membuatnya otomatis mencetak PDF seperti itu ya. Kita save terlebih dahulu. Oke, ini nggak masalah ya. Nah, selanjutnya setelah datanya kita sudah sesuaikan tipe-tipenya, kita masuk ke view. Kita akan menambahkan reference view-nya itu, yaitu create new view, form pendaftaran. Berasal dari data form pendaftaran tadi. Nah, ini adalah contoh yang tadi sudah kita input. Ini bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Mau formatnya seperti apa? Mungkin deck. Di sini kita bisa group by tingkat pendidikan. Ini SD. Kita sortnya by times map-nya itu yang terbaru yang di atas nantinya.
Untuk primary headernya mungkin nama lengkap ya, nama lengkap, terus secondary headernya mungkin dari asal sekolah, dan summary kolomnya itu adalah kelas, mungkin seperti ini saja. Anissa Aizah SD Negeri 5 Depok, kelas 5. Action barnya kita ambil ini saja, ini, dan PDF, tapi karena file PDF-nya ini kita belum buat, jadi masih belum muncul di sini. Sementara kita save dulu. Nah, karena tadi kita ingin mencetak secara otomatis, jadi kita perlu buat yang namanya automation. Kalau di video sebelumnya kita belajar 3 menu ini, data, view, dan action. Nah, kali ini kita akan menggunakan menu automation. Ini adalah untuk membuat form kita otomatis ter-create menjadi PDF, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bisa klik automation-nya, kita tambahkan di sini create new boot. Nah, di sini mungkin kita ganti menjadi cetak PDF, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya klik yang configure event, create a custom event. Di sini namanya kita buat jadi cetak PDF untuk formnya, itu ya teman-teman. Nah, cetak PDF ini kita ambil dari data yang mana? Kita akan mengambil dari data yang form pendaftaran. All change aman, kondisinya is not blank dari PDF, dari cetak. Oke, kondisinya itu adalah kalau di sini itu adalah tidak kosong gitu ya teman-teman. Kita klik save. Nah, kemudian untuk display dan dokumentasi ini opsional ya teman-teman, bebas, atau kita buat ini saja karena kita mau buat PDF untuk displaynya. Nah, selanjutnya yang perlu kita buat adalah add step. Stepnya itu adalah klik dulu yang create a custom step, klik. Nah, di sini kita akan create new file dari form pendaftaran. Formatnya adalah PDF. Untuk file store-nya ini default. Untuk folder path-nya ini mungkin kita bisa isi dengan formulir aja, formulir. Nah, ini lumayan penting teman-teman, jadi harus diingat-ingat nama folder kita nanti adalah formulir. Jadi artinya apa? Semua PDF yang tergenerate dari Google Form ini nantinya akan dikumpulkan di folder yang namanya formulir, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita klik save dulu. Nah, untuk namanya, ini adalah nama dokumen kita nantinya. Nama dokumen kita nantinya kita akan buat, dan ini namanya harus beda-beda ya teman-teman. Jadi nanti kalau beda file, beda orang, harus namanya beda. Jadi di sini saya mau buat namanya itu
write 000 plus row number minus 1, 3 digit. Ini adalah artinya kita akan mengambil 000 dan nomor urut baris. Kalau di sini artinya adalah ini baris kedua, jadi nanti kita akan mengambil 3 dari 0002 yang dikurangi 1, jadi nanti akan muncul 0001 seperti itu ya. Dan mungkin di sini kita pakai nama lengkap saja. Jadi ini nanti akan menjadi nama dari file-file PDF kita. Contoh, ini nanti berarti nama file kita akan menjadi 001 Anissa Azizah untuk file PDF-nya. Nanti kalau ada nomor, ada lagi 002 nama lengkapnya siapa, dan ini sudah pasti akan beda-beda ya tiap filenya. Kemudian kita save. Setelah ini kita atur, kita bisa klik yang disable theme-nya. Ini kita nonaktifkan saja karena nama kita sudah unik ya, sudah akan beda-beda semuanya, jadi tidak perlu disable theme-nya. Nah, untuk file PDF kita bisa atur. Contoh, fontnya itu akan kita buat portrait atau landscape. Nah, kita akan buat portrait dan filenya itu ukurannya berapa? Karena ini contohnya form pendaftaran bimbel, sepertinya tidak perlu yang besar-besar, jadi saya atur di ukuran A5. Kemudian kita save. Oh sorry, ini ada ini stepnya, kita ganti nama menjadi theme PDF dan kita create dulu untuk template-nya. Oke, kita coba save. Nah, seperti ini ya. Ini adalah template untuk mengenerate PDF automation-nya teman-teman. Kita bisa klik view di sini untuk menyesuaikan formnya, nanti bisa di sini. Ini kita atur nanti saja belakangan. Yang selanjutnya kita akan atur untuk mencetak PDF-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke action. Action di sini kita akan buat yang namanya di form pendaftaran ya tentunya teman-teman. Kita akan tambahkan action, create new action. Actionnya ini adalah buat PDF. Buat PDF ini isinya adalah set the value of some column in this row. Yang diisi apa? Yang diisi adalah cetak ini tadi. Nah, cetaknya ini akan diisi apa teman-teman? Sebelum kita mengisi cetak di sini, kita perlu yang namanya mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita perlu info. Masuk ke setting. Nah, default app folder. Ini perlu kita copy terlebih dahulu. Saya kita buat di
Notepad saja. Ini ya, ini data yang pertama. Data yang kedua adalah masuk ke automation tadi, print PDF, dan folder pad kita adalah formulir. Kita copy dulu. Masuk ke sini. Ini adalah data kedua yang penting. Nah, data ketiganya yang penting adalah nama. Oke, kita perlu mengumpulkan 3 data ini terlebih dahulu, yang penting. Lokasi foldernya, nama foldernya, dan nama dari filenya. Seperti itu ya, kita sudah dapat 3 informasi yang kita butuhkan. Lalu kita kembali lagi ke action yang buat PDF. Nah, di cetak ini kita perlu setting rumusnya, itu adalah rumusnya itu adalah menggunakan ini ya, bacanya gimana ini ya, concatenate lah, inilah namanya. Lalu kita petik 2. Petik 2 ini adalah kita isi menggunakan informasi yang pertama. Tapi kita rubah garis miringnya ini, kita rubah arah. Oke, ini informasi yang pertama. Lalu kita masukkan folder tujuannya juga di sini. Kita slash lagi. Oke, kemudian kita tambahkan dan, lalu kita masukkan informasi terakhir. Dan kita akhiri dengan dan titik PDF. Nah, rumusnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah lokasi folder defaultnya, kemudian slash, nama foldernya, kemudian slash, dan nama dari file kita, dan diakhiri dengan titik PDF. Seperti ini ya teman-teman. Untuk tulisan tanda petik, koma, dan lain-lain ini harus sama persis. Jadi lebih amannya jika di copy paste, tidak tulis tangan gitu ya. Kemudian kita klik save. Lalu untuk displaynya mungkin kita buat PDF yang polos, kita buat dia jadi primary agar ada di sebelah sini. Kita untuk open file cetak. Jadi ini adalah untuk membuat PDF-nya, dan ini adalah untuk membuka PDF-nya. Untuk membuka PDF mungkin saya kasih display-nya ini. Dan buat PDF ini kita harus setting di behavior-nya itu adalah is blank dari cetak. Kemudian save. Jadi action ini akan muncul jika di sini datanya masih kosong. Kalau datanya sudah terisi, maka kita sudah tidak bisa buat PDF lagi karena PDF-nya sudah terbuat, begitu ya maksudnya. Lalu kita coba save. Nah, lalu kita coba jalankan aplikasi kita, apakah berhasil atau tidak. Kita klik, kita bisa tambahkan di sini ya teman-teman.
untuk form pendaftaran, tambahkan lagi di sini untuk buat PDF. Jadi agar tidak perlu klik, kita bisa buat PDF di sini, atau diklik di sini, kita klik di sini juga sama saja. Kita klik save dulu. Oke, lalu kita coba apakah automation kita ini berhasil atau tidak, begitu ya teman-teman. Kita coba buka form pendaftaran, kita pilih data mana yang akan kita buat PDF, lalu kita buat PDF. Nah, ini masih loading teman-teman. Kita coba cek di contoh aplikasi. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Oh, 021 Anissa Aziza. Oke, ini nanti kita coba cek lagi kenapa yang keluar 021 tidak 001 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba cek, seharusnya sudah bisa muncul ya untuk PDF-nya. Oke, jadi berhasil ya teman-teman, kita buat automasi file pendaftaran. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mempercantik tampilan form kita. Cara mengaturnya ada di sini. Jadi nanti ini itu akan ada di sini gitu teman-teman. Mungkin kita atur dulu di penataan halaman. Kita tadi buat di A5 misalnya 1111. Oke, kita buat. Jadi ini salah satu tips ya, membuat form yang rapi. Di F-sheet kita pakai yang namanya tabel. Dan di sini kita hapus saja, tidak perlu. Saya buat dia kecil. Nah, untuk kasih custom, sebelumnya kita buat 4 dan 4. Jadi kita bisa tambahkan gambar tadi ya teman-teman. Misalnya seperti ini formulir pendaftaran. Oke, terus kita untuk kolomnya ini soalnya ini kita buat misalnya tanggal pendaftarannya di sini ya teman-teman. Terus ini kita buat dia sebagai misalnya data siswa baru. Bold, terus nama lengkap, di sini tanggal lahir, di sini. Maaf, ini videonya saya percepat biar tidak lama ya. Oke, kita masukkan satu-satu. Nama lengkap, tanggal lahir,
Ini salah, kurang turun 1. Ada satu lagi mata pelajaran yang ingin diikuti. Oke, ini kita hapus saja. Kasih custom mungkin 2 ya, tidak terlalu lebar. Oke, ini tidak enak. Nah, mungkin nanti kita tambahkan lagi tabel ini ya. Ini adalah calon siswa dan mengetahui orang tua atau wali. Untuk orang tua kita kasih nama orang tua. Dan ini calon siswa. Ini ya. Oke, selanjutnya adalah untuk garisnya kita hilangkan, kita kasih warna putih. Jadi juga kita kasih warna oke, paling sementara seperti ini dulu, nanti kita coba lihat, kita sesuaikan lagi. Nah, lalu kita save, nanti dia akan otomatis tersave. Nah, tadi sebelum kita cek datanya seperti ini ya teman-teman, karena ini sudah tercetak jadi kita tidak bisa cetak dia ulang. Jadi kita coba input satu contoh lagi ya teman-teman. Jadi di formulir pendaftaran calon bimbel, mungkin orang tua atau apa, kita isi untuk nama lengkap siswanya adalah Ana Mahisa. Tanggal lahirnya mungkin Desember,
perempuan, dia SMP Negeri 1 Jogja, kelas 2 SMP. Misalnya alamat rumahnya Jalan Malioboro nomor 234 Yogyakarta. Nama orang tuanya misalnya Bapak Joko Pamungkas. Nomor teleponnya 0877. asal aja. Mata pelajaran yang akan diikuti kimia dan fisika. Kita klik kirim. Oke, pendaftarannya sudah masuk dan sudah masuk ya data yang kedua. Namanya Ana Mahesa. Nah, kita coba buka saja di aplikasinya. Kita reload. Oh, tadi sudah masuk ya. Ana Mahesa. Kita coba buat PDF. Masih loading. Dan ini kalau misalnya teman-teman langsung klik cetak, dia akan muncul seperti ini. Ini tidak error ya. Ini hanya loadingnya belum selesai saat pembuatan PDF-nya. Jadi kita close dulu. Kita agak bersabar sebentar, lalu kita coba klik lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah formulir pendaftaran siswa barunya, dan ini mungkin belum, proporsinya masih lumayan belum cantik ya teman-teman. Jadi ini kita bisa sesuaikan dulu. Jadi agak beda memang antara yang di template yang kita buat dan data output hasilnya gitu. Jadi di sini itu space kita sudah lumayan kecil, tapi ternyata di sini space-nya lumayan banyak. Nah, ini kita coba lagi edit penataan halaman. Mungkin atasnya kita buat, kalau satu segini kita coba 0,5, bisa atau tidak? Oke, atau kalau tidak kita agak kecil lagi di 0,3. Oke, paling kecil ya ini ya. Dan dia jadi 2 lembar ya. Padahal di sini kita sudah cukup 1 lembar saja. Tidak bisa di delete juga. Di sini tanggalnya masih, kita fontnya kecilkan. Coba ini saja. Oke. Kita coba input lagi. Contoh nama lengkap misalnya cowok Andi Irawan, tanggal lahirnya misalnya Februari tahun 17, laki-laki, dia SMA, asal sekolah SMA Negeri 5 Bandung, kelasnya 2 IPA, alamat rumah Jalan di Bandung ada apa ya, Jalan Popo nomor 567 Bandung. Nama orang tua misalnya Tisna. Teleponnya bisa dihubungi. Oke, yang mau diambil misalnya biologi dan kimia. Klik kirim. Kita langsung masuk ke contoh aplikasi. Kalau di sini belum muncul berarti loading ya. Kita bisa klik yang ini. Oke, sudah muncul Andi Irawan. Kita coba. Tadi kita sudah save belum? Save. Kita coba buat PDF. Dan tunggu sebentar, karena kalau kita buru-buru langsung klik ini dia sudah muncul. Oke, lumayan lebih rapi ya dibanding yang ini. Ini space-nya agak lumayan turun.
Jadi ini. Oke, jadi ini adalah tutorialnya sudah berhasil. Jadi ini adalah tutorialnya seperti itu. Jadi aplikasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Dan untuk semuanya jangan lupa like kalau suka sama video ini, subscribe, dan juga komen mau dibuatkan tutorial-tutorial apa lagi. Terima kasih.